Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alayya wa alaina futuhal arifin bil Qur'anil Hakim. Baik, apa kabar para siswa sekalian? Alhamdulillah bahagia rasanya Bapak bisa menjumpai kalian di semester ini lewat media sosial, lewat video singkat ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sukses ya dalam menjemput cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Baik, lewat video ini Bapak ingin menyampaikan penegasan terkait dengan materi yang kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kalian kemarin di tugas minggu kemarin terkait dengan video pembelajaran tentang pengertian, dalil dan fungsi iman kepada Rasul-Rasul Allah sudah bagus. Nah, yang ingin Bapak tegaskan lewat video singkat ini mudah-mudahan memperjelas dan mempertegas ya terkait dengan bagaimana mengaplikasikan keimanan. Jadi para siswa sekalian, keimanan kepada Rasulullah SAW itu bukan sekedar tahu bahwa Nabi Muhammad itu Rasul ya, gitu. Bukan sekedar bisa menyampaikan bahwa iman kepada Rasul itu wajib. Bukan hanya sekedar tahu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ya, bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas pengetahuan. Kalau dilihat dari definisi yang sudah disampaikan oleh para ulama terkait dengan makna iman, itu kan ada 3 unsur yang tidak boleh hilang salah satunya. 3 unsur ini harus ada. Yang pertama, iman itu harus dimulai dari tasdikun bil qalbi. Pembenaran dari hati. Hati siapa? Hati kita. Artinya keimanan ini tidak bisa diraih lewat copy paste, lewat meniru, menjiplak orang lain, tidak bisa. Keyakinan itu keyakinan diri kita, bukan keyakinan orang lain. Bagaimana caranya agar tasdikun bil qalbi ini muncul? Maka harus membuka, mengambil dan mempelajari referensi-referensi yang kemudian dijadikan bahan berpikir sehingga menemukan keyakinan. Seperti yang disampaikan oleh atau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Untuk menumbuhkan sebuah keyakinan, diajaklah para umatnya ini untuk memahami secara logika bagaimana keyakinan terhadap bintang, kemudian ditingkatkan lagi bagaimana keimanan kepada atau menganggap Tuhan kepada bulan karena bulan lebih besar daripada bintang. Setelah itu terbitlah matahari di esok harinya dan beliau pun menyampaikan ternyata bulan walaupun besar tenggelam juga hilang dan muncullah matahari, dan di sore harinya matahari pun tenggelam, dan baru Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpulkan, oh kalau begitu yang patut dijadikan Tuhan adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari, karena pasti peredaran planet, peredaran tata surya ini tidak bisa beredar begitu saja, pasti ada yang memutarnya atau mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara proses bagaimana melahirkan tasdikun bil qalbi. Nah, sekarang bisa kalian lakukan misalnya lewat
lewat melihat alam misalnya, kemudian membaca Al-Qur'an, membaca sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi dan lain sebagainya. Itu bisa menumbuhkan keyakinan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah ikrarun bil lisan. Ikrar itu ikrar, statement pernyataan yang bukan hanya sekedar ucapan. Namanya juga ikrar. Ikrar itu sebuah sumpah bahwa dirinya sebagai orang yang beriman, mau dan mampu menyampaikan, menzohirkan, menampakkan bahwa dirinya sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, unsur yang ketiga dari iman adalah af'alun bil arkan. Melakukan aktivitas, action, mempraktekkan atau mengaplikasikan dari keimanan tersebut. Nah, Bapak kira penegasan ini penting agar apa yang diyakini menjadi konsep-konsep keyakinannya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting, pokok penting di materi bab 2 ini, ya, terutama untuk kelas SMA yang sudah balik. Kalau sekedar mengenal sifat-sifat Nabi, kemudian tahu orang-orang yang termasuk ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi, kemudian tentang mukjizat-mukjizatnya para nabi yang berbeda-beda, ya itu maaf ya, ini merupakan pelajaran anak-anak di bawah anak SMA lah, anak SD kan gitu. Nah, anak SMA ini sudah mulai melihat bahwa keimanan itu bukan hanya sekedar konsep, tapi keimanan adalah ukuran. Bahwa seseorang muslim, orang yang beriman itu harus mampu mengaplikasikan apa yang diimaninya. Ya. Terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian sebagai uswah, ya, suri tauladan hasanah yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, keridhaan Allah, dan mengharapkan kebahagiaan pada hari akhir. Kata kuncinya baik. Jadi kalau kalian sudah mengenal tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang sempurna itu, sidik, amanah, fatonah, tablik, dan Rasul, para Nabi, para Rasul itu termaksum atau dimaksum atau dipelihara dari dosa dan kesalahan, maka iman kepada Nabi dan Rasul artinya bagaimana agar kita menjadi baik gitu. Tidak bisa menjelma kebaikan itu selama kita belum mencontoh kepada orang-orang yang baik tadi. Rasulullah SAW adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khatamun Nabi, khatamun Rasul, Nabi terakhir, Nabi yang paling akhir. Nah, ingin Bapak tegaskan untuk para siswa yang masih remaja dan menginjak masa balik ini, Bapak melihat ada yang disebut dengan krisis idola. Apa itu krisis idola? Idola itu kan sesuatu yang layak dan patut dijadikan contoh, di mana orang menjadikan orientasi ke orang itu. Ya, kalau si A mengidolakan si A atau mengidolakan si B, maka coba antum melihat dari mulai cara berbicaranya, cara berpakaiannya, digandrungi, bahkan foto-fotonya ditempel di kamar. Artis lah katakan yang dijadikan idola. Nah, sekarang kita mau baik. Maka bagaimana kita bisa baik kalau tidak mengidolakan orang yang baik? Dan orang yang baik itu ya Nabi Muhammad SAW yang sudah dipuji dan teruji kebaikannya. Buktinya sampai sekarang Islam ada dan Al-Quran ada di pegangan kita, bisa dibuka setiap saat. Dan orang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW seluruh dunia. Dan seluruh rangkaian ibadah kita adalah merupakan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa sholat kalau tidak mencontoh Rasul. Kalau Rasul tidak mencontohkan. Kita tidak bisa berpuasa kalau Rasul tidak menentukan tata caranya dan seterusnya. Maka seluruh aplikasi kehidupan ini sejatinya kalau ingin baik
baik di dalam berbicara, baik dalam menggunakan mata, baik dalam menggunakan telinga, intinya baik dalam seluruh aspek kehidupan ini, maka kita tidak bisa menjadi baik kecuali mencontoh orang yang sudah baik dalam kehidupan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah pokok penting dalam pembahasan bab iman kepada Rasul ini. Mudah-mudahan setelah melihat foto ini, kalian dapat menyadari atau dapat memahami atau dapat menegaskan atau lebih tegas lagi ya, bahwa iman kepada Nabi dan Rasul itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ada merupakan barometer sebagai motivasi dan ukuran bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mencontoh orang yang terbaik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para siswa sekalian, itu video singkat, mudah-mudahan mempertegas. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh krisis idola. Krisis idola adalah kesalahan mengidolakan orang. Idolakanlah dalam kehidupan kita orang yang memang dapat membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Demikian, mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan video berikutnya dalam pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.